Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang hati-hati kisah layangan putus bisa terjadi pada Anda, pada saya, atau pada kita semua. Sebenarnya kisah layangan putus itu sudah sangat populer, yaitu berawal dari kisah seorang wanita mengungkapkan curhatannya di media sosial Facebook yang kemudian di like atau dikomentari sampai jutaan, yang pada awalnya adalah seorang suami yang terlihat soleh, rajin beribadah, kelihatannya baik, ternyata melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu perselingkuhan. Untuk mengeluarkan unek-uneknya, sang istri memedsoskan suaminya. Dan ada yang viral barusan kan, 2 hari yang lalu, sekarang malah itu yang terjadi di Oki, Ogan Komering Ilir. Itu kampung saya sebenarnya. Kampung saya ini kan di Oku Selatan, tapi isi saya berasal dari Oki Tapi intinya begini, kalau kasus yang baru itu ini suaminya yang selingkuh, kemudian selingkuh dengan rekan kerjanya, malah dengan temannya satu kantor. Ini suaminya PNS, istrinya juga PNS, yang istrinya itu yang polwan polisi wanita. Dan ini viral kok, sekarang sedang hangat-hangatnya di berita. Kisah layangan putus itu banyak lah, yang di Sulawesi juga ada, yang Surabaya juga ada. Yang saya ingin sampaikan adalah, saya kan sebagai konsultan dan mediator konflik keluarga karena hari-hari menangani konflik itu di sekitar kita ini banyak, cuman satu tidak diungkap di media sosial karena para pihak yang diselingkuhi itu bertahan sabar dia. Kalau mau diungkap, luar biasa dulu kita mengira punya pasangan pegawai, punya pasangan yang kira-kira lebih dikontrol oleh orang banyak, itu kita anggap aman. Tak ada jaminan, sama aja sekarang ini. Karena begini kalau orang biasa kan yang mengontrol kan hanya pasangan hidupnya. Tapi kalau aparat negara yang mengendalikan kan bukan istri atau suaminya saja, tapi yang mengontrol dia adalah negara, peraturan, kode etik. Tapi jebol juga kan. Itu lihat yang di Sulawesi, lihat yang di Oki, istri PNS pun pelakornya, kurang ajarnya PNS lagi, sama kan. Begitu juga dengan perlakuan yang kepribadian suami yang kata kita soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, bahkan sudah haji. Inti yang menurut kita orang baik, tak ada jaminan. Banyak juga yang katanya ustadz, yang katanya kiai, atau siapapun, tetap juga banyak oknum-oknum turut melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya sering saya sampaikan, hati-hati kisah layangan putus bisa terjadi pada Anda, pada saya, pada keluarga kita, atau siapapun. Jadi intinya kisah layangan putus bisa terjadi pada kita ini gambarannya begini. Satu, akibat media sosial bisa menjadikan yang tadinya baik menjadi tidak baik. Itu satu yang saya ingin ingatkan. Yang kedua, kita jangan terlalu percaya dengan pasangan yang sepertinya baik, belum tentu. Yang sepertinya ini pasangan saya ini punya jabatan, tak mungkin melakukan perbuatan tidak baik, tak ada jaminan. Mau PNS, mau kiai, mau pejabat, mau aparat, mau siapapun, dalam hal urusan di bawah pusar itu semua bisa terjadi. Kadang-kadang orang kalau sudah cinta dia lupa segalanya. Maka solusinya 2, kontrol pergaulan pasangan kita itu dengan siapa saja. Mau istri wajib ngontrol teman-teman suami, suami pun wajib mengontrol teman-teman istri. Sekarang ini yang selingkuh bukan hanya laki-laki, perempuan pun bajingan juga, sama aja. Percayalah, karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Dulu kita kan
Kelakuan selingkuh kan hanya suami kan, sekarang perempuan sama saja. Oleh itu kontrol, jangan biarkan. Dan kita sebagai laki-laki, ketika istri kita cerewet mengontrol kita, khawatirnya kita takut selingkuh, kita jangan risih. Istri yang ingin mengontrol kita sedang di mana, bersama siapa, selingkuh apa tidak, justru itu istri yang baik, istri yang menyelamatkan kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memiliki suami semua sok ngatur, ini tak boleh, ini tak boleh, ini jangan, khawatir istrinya main gila, bersyukurlah kalau kita punya pasangan yang selalu sok ngatur, ingin mengawal, ingin mengendalikan. Karena itulah suami yang baik, itulah istri yang baik, ya. Jadi kontrol siapa pertemanan pasangan kita itu sebelum terjadi. Kalau sudah terlambat susah, apalagi seperti kejadian di Sumatera ini, pasangannya ternyata sudah punya anak kan. Ini kan susah. Jadi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, yang kedua, media sosial, HP, Android, handphone itu wajib digunakan bersama. Saya sering ulang-ulang ya, HP suami wajib bebas dibuka istri, HP istri pun wajib bebas dibuka suami. Jadi sama ini, jadi HP suami wajib bebas dibuka istri, HP istri pun wajib bisa dibuka suami. Jadi begini ya, dulu ada kata-kata mutiara, dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu kan dulu. Sekarang ini dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati, lihat HP-nya. Kan ada hadis Nabi itu ya, pada diri kalian ada yang namanya mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Segumpal darah itu adalah kolbun, hati. Baik dia, baiklah seluruhnya. Tak baik kolbun itu, tak baik seluruhnya. Jadi kolbun itu hati, kolbun itu sekarang sudah pindah ke HP. Bisa dikatakan baik HP pasangan kita, baiklah dia. Tak baik HP pasangan kita, tak baiklah dia. Jadi begini, kita buka-bukaan saja ya. Misalnya nih, ibu-ibu kalau ingin cek suaminya baik apa tidak, gampang, buka HP-nya. Kalau suami ibu membiarkan HP dibuka istrinya dalam waktu lama dan berulang-ulang, sang suami membiarkan HP dibuka suaminya tak mempermasalahkan, saya umumkan suami ibu aman. Tapi jangan terlalu percaya juga ya, kadang-kadang suami ini akalnya panjang tapi relatif aman. Tapi kalau suami ngangkat telepon pun lari ke halaman, buka WA sembunyi-sembunyi, itu isi HP passwordnya berlapis, istri tak bisa buka sedikit pun, HP sering masuk dalam kolornya, tidur bantalan HP, saya umumkan suami ibu bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun, buang-buang duit. Mariono jawabannya sekarang ini. Kadang-kadang nama pun banyak pakai kode, tertulis di situ Junaidi, setelah dibuka Linda rupanya. Hati-hati, makanya HP suami juga harus kita kontrol. Mengontrol HP suami itu bukan berarti melanggar privasi, tidak. Tapi saya ingatkan kepada laki-laki ya, kan banyak sekarang, lihat berita viral kemarin di media sosial kan, suami sedang sholat, istri masukkan berondong. Ada kapolsek malah kan seorang wanita selingkuh juga dengan atasannya kan, ada itu oknum. Tapi ya artinya semua bisa terjadi kepada laki-laki. Kontrol juga HP istrimu ya, karena istri ini walaupun kadang potongan tak jelas, cantik pun tidak, tapi ingat di media sosialnya cantik bini kita tuh. Potongan istri kita tuh macam budak 50 tahun, tapi di media sosial tuh ya seperti orang 24 tahun. Kontrol HP istri itu ya. Istri kita ini mungkin tak kemana-mana, tak bergaul, kerjanya di rumah, sekolah pun tidak, kerja pun tidak, tiap hari ngulek sambel ya.
Tapi kalau tak dikontrol HP istri, laki orang diulek juga, percayalah. Kok begitu Pak Mariono? Saya ini hari-hari menangani konflik rumah tangga. Sekarang ini perselingkuhan laki-laki perempuan sama. Dan ingat, kalau itu sudah terjadi, susah mengobatinya. Makanya ada juga laki-laki yang mengumbar aib keluarga di media sosial. Itulah jadinya kisah layangan putus. Kita jangan terlalu percaya dengan istri kita yang rajin ke taklim, yang rajin organisasi, yang katanya ustazah, yang katanya santri. Tak ada jaminan. Begitu juga istri, jangan terlalu percaya dengan suami kita yang katanya buya, santri, anak sama aja. Kata kuncinya adalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pasangan kita dijadikan Allah baik. Satu, yang kedua, jadilah istri yang baik, insya Allah suami kita baik. Jadilah suami yang baik, insya Allah istri kita baik. Jangan lupa kontrol kemana saja istri kita pergi, kontrol kemana saja suami kita pergi. Yang terakhir, kendalikan HP-nya. Lalu mungkin, HP ini kan privasi Pak Ustadz, ngapain pasangan kita buka? Nggak ada privasi. Privasi ini kalau sebelum nikah. Sebelum nikah HP calon istri, HP calon suami nggak boleh saling buka. Tapi kalau sudah nikah itu tidak lagi boleh privasi, boleh dibuka bersama-sama. Alasannya, sebelum nikah kita tidak boleh melihat aurat pasangan kan? Tapi kalau sudah nikah dibuka pun tak masalah. Begitu juga HP. Yang kedua, ingat bahasa hukum, harta yang diperoleh bersama adalah milik bersama. Suami istri beli HP setelah menikah, berarti HP itu milik bersama. Intinya HP istri adalah HP suami menurut hukum kan. HP suami juga milik istri. Sekecil apapun harta itu yang diperoleh dalam masa pernikahan adalah harta bersama. Ayo kita ambil pelajaran. Kisah layangan putus yang di Surabaya, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang viral hari ini, sedang terjadi sekarang nih, ada di Oki, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.